Ya, banyak orang berpikir bahwa satu-satunya jalan untuk sukses dan kaya adalah dengan merantau ke Jakarta atau kota-kota besar lainnya. Mereka rela berdesakan di kereta, macet-macetan, dan hidup dengan biaya kos yang mahal demi mengejar gaji yang seringkali habis hanya untuk biaya hidup. Tapi, tahukah Anda, di era digital sekarang, desa bukan lagi tempat yang tertinggal. Justru, desa adalah tempat paling strategis untuk membangun kekayaan jika Anda tahu rumusnya. Ya, hari ini saya akan bongkar cara paling sederhana untuk kaya di desa tanpa harus punya modal miliaran. Yang pertama, strategi arbitrase, gaji kota, biaya desa. Ya, jadi rahasia pertama adalah arbitrase geografis. Ini adalah bahasa keren dari carilah uang di tempat yang mahal, tapi tinggallah di tempat yang murah. Di Jakarta, uang 5 juta mungkin cuma numpang lewat untuk bayar sewa kos dan makan. Tapi di desa, 5 juta bisa bikin Anda hidup seperti raja dan masih punya sisa untuk ditabung. Cara sederhananya, manfaatkan internet. Jadilah freelance, jualan produk digital, atau pasarkan hasil bumi dari desa Anda ke konsumen di kota lewat media sosial. Saat Anda mendapatkan standar penghasilan orang kota, namun pengeluaran Anda tetap standar orang desa, ya disitulah kekayaan Anda akan menumpuk sedikit demi sedikit. Kemudian yang kedua, lawan jebakan gengsi pedesaan. Ya, hambatan terbesar orang desa untuk kaya bukan karena kurangnya uang, tapi karena gengsi. Di desa, tekanan sosial itu sangat nyata. Ada tetangga beli motor baru, kita merasa harus beli juga. Ada hajatan besar, kita dipaksa ikut-ikutan, padahal dana terbatas. Jika Anda mau kaya di desa, Anda harus tuli terhadap omongan orang lain. Jangan turunkan standar Anda, tapi turunkan ego Anda. Uang yang seharusnya dipakai untuk kredit barang konsumtif, coba alihkan untuk membeli aset, seperti beli bibit, beli ternak, atau cicil tanah sedikit demi sedikit. Di desa, tanah adalah emas hitam. Jangan jual tanah Anda, justru belilah tanah sebanyak mungkin saat orang lain sibuk pamer barang elektronik. Kemudian yang ketiga, memberi nilai tambah pada potensi lokal. Ya, poin ketiga adalah jangan cuma jadi penjual bahan mentah. Jika Anda cuma jual padi, jual singkong, atau jual kayu, harganya akan diperintahkan tengkulak. Ya, kekayaan datang dari nilai tambah. Jangan cuma jual kelapa. Coba buatlah jadi minyak kelapa murni atau santan kemasan. Jangan cuma punya pemandangan bagus. Coba buatlah jadi spot sederhana yang estetik. Kekuatan desa adalah keasliannya. Orang kota berani bayar mahal untuk sesuatu yang asli dan organik dan tradisional. Kemas potensi desa Anda dengan cara modern, maka uang yang akan mengejar Anda. Kemudian yang keempat, langkah teknis. Mulai dari mana? Ya, mungkin sekarang Anda bertanya, oke, saya paham teorinya, tapi mulai dari mana?
Ya, langkah pertama adalah audit aset. Coba lihat sekeliling Anda. Apakah ada tanah kosong? Apakah ada akses air yang melimpah? Atau mungkin Anda punya koneksi ke pengrajin lokal. Catat semua potensi itu. Kemudian yang kedua, bangun portofolio digital. Jangan cuma pakai media sosial buat scrolling. Mulailah posting proses kerja Anda di desa. Orang lebih percaya pada proses daripada sekedar hasil. Jika Anda bertani, tunjukkan cara Anda merawat tanaman tanpa pestisida. Ya, kepercayaan adalah mata uang baru. Dan di internet, kepercayaan itu bisa diubah jadi rupiah. Kemudian yang kelima, manajemen risiko. Jangan asal spekulasi. Ya, pada akhirnya, kekayaan di desa bukan cuma soal angka di rekening bank, tapi soal kebiasaan waktu, udara yang bersih, dan hubungan sosial yang erat dengan tetangga. Banyak orang baru sadar setelah tua bahwa mereka ingin pensiun di desa. Anda punya kesempatan untuk mencuri start sekarang. Tidak perlu menunggu tua untuk menikmati hidup di desa dengan standar kualitas yang tinggi. Coba jadilah orang kaya yang membumi, yang membangun desanya, bukan yang meninggalkannya. Karena sejauh-jauhnya kita melangkah, rumah yang tenang adalah tujuan akhir untuk semua orang.